Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Pala. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai obligasi. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang yang pertama, definisi obligasi dan pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Yang kedua, alasan menerbitkan obligasi dan peringkat obligasi. Yang ketiga, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Yang keempat, spot interest rate dan nominal yield dan current yield, serta yield to maturity atau YTM. Yang kelima, mampu menjawab soal-soal yang diberikan secara baik dan benar. Ada yang paling menarik dalam melakukan perhitungan obligasi, yaitu salah satunya mampu memperhitungkan berapa nilai finansial yang akan diperoleh nantinya, serta juga berapa nilai kewajiban bunga yang harus dibayar kepada pemegang obligasi. Yang pertama, definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Menurut Frank J. Faboggi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3 titik C per 1 tambah R pangkat N tambah M per 1 tambah R pangkat N. Atau P N sigma T sama dengan 1 C per 1 tambah R pangkat T tambah M per 1 tambah R pangkat N, di mana P harga dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N periode dari nomor, angka yang menyebutkan tahun waktu. Yang C, kupon pembayaran setengah tahunan dalam mata uang. R periode suku bunga, M nilai jatuh tempo, T periode waktu ketika pembayaran diterima. Yang kedua, pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikannya dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu perusahaan, pemerintah negara bagian. Di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda, pemerintah asing, dan perusahaan asing. Yang ketiga, alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Yang pertama, penetapan obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena menerbitkan saham hitungannya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi, beda jenis dan karakteristik obligasi. Yang keempat, alasan membeli obligasi. Pada saat seseorang ingin membeli obligasi, ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. Obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar hutang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Yang kelima, tingkat obligasi. Obligasi yang dijual ke publik adalah perspektif para pembeli, melihatnya berdasarkan peringkat atau rating. Peringkat tersebut menggambarkan pada kredibel dan prospek layaknya obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan sebagai salah satu current aset perusahaan.
Beberapa lembaga pemeringkat atau rating agensi yang ada di dunia, misalnya Moody's Investors Service, Standard & Poor's Corporation, Duff dan Pulse, dan lain-lain. Di sini disajikan tabel 4.1 arti dan peringkat obligasi. Yang harus diingat bahwa lembaga peringkat memberikan dan membuat peringkat berdasarkan data-data dan informasi masa lalu, yang karena itu belum tentu kondisi sama juga terjadi seperti itu di masa yang akan datang. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Diana Laura Dermawan, bahwa peringkat masing-masing obligasi dari lembaga pemeringkat pada kenyataannya tidak menjamin dengan pasti tingkat pengembalian terhadap para investor. Di sini juga disajikan tabel 14.2 Bonds Ratings. Yang keenam, Commercial Paper. Obligasi adalah termasuk dalam kategori commercial paper. Commercial paper memiliki beberapa ketentuan, yaitu tercantumnya nilai nominal, adanya waktu deadline, kapan harus dibayar, dan menjelaskan nama penerbit. Nilai uang yang tercantum pada commercial paper jauh melebihi nilai uang jenis instrumen pasar uang lainnya, kecuali Treasury bills, dan sebagian besar diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti perusahaan holding bank holding companies, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penjualan dan keuangan pribadi, asuransi, dan leasing. Bila kita memposisikan obligasi masuk dalam kategori commercial paper, maka artinya obligasi tersebut diterbitkan dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat. Angka nominal juga tertera di obligasi yang menggambarkan angka-angka yang akan keluar masuk ke kas perusahaan secara tunai, karena obligasi dijual dan dibeli harus melalui uang tunai atau cash. Untuk mempertajam pemahaman kita akan commercial paper, surat berharga, perlu kita pahami risiko dari memiliki surat berharga. Menurut Kamarudin Ahmad, ada 6 bentuk risiko kepemilikan surat berharga, yaitu yang pertama, risiko keuangan fluktuasi dari harga maupun pendapatan dan kemungkinan risiko kegagalan. Yang kedua, risiko tingkat bunga. Perubahan pendapatan nilai surat berharga disebabkan pengaruh tingkat bunga umum. Yang ketiga, risiko daya beli atau purchasing power risk. Tingkat inflasi yang menyebabkan modal awal dan keuntungan menurun. Yang keempat, likuiditas dan risiko pasar. Luas dan sempitnya pasar akan mempengaruhi harga surat berharga pada saat akan dijual, atau mudah tidaknya pencairan surat-surat berharga tersebut. Yang kelima, risiko pengenaan pajak baik terhadap dividen maupun atas keuntungan modal. Yang keenam, risiko biaya. Semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi tingkat biaya atau risiko. Yang ketujuh, jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Yang pertama, Treasury Bond. Treasury Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun risikonya adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Yang kedua, Corporate Bond. Corporate Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, Municipal Bond. Municipal Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risikonya adalah sama-sama memiliki risiko namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat, Foreign Bond. Foreign Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency, mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Yang ke-8, suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini ada 2 bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek, short term, memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat pada gambar yang ada di PPT. Untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu yang pertama, obligasi adalah surat utang. Dalam konsep utang, semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi suku bunga yang biasanya ditetapkan. Yang kedua,
konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat digunakan semakin baik, karena semakin cepat bisa turnover secara otomatis, risiko juga menjadi lebih tinggi, sedangkan investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar risiko. Dengan begitu, rekomendasi yang lebih adalah sulit memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu 5 tahun, maka investor guna menghindari kerugian atau memutuskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk yield yang hanya 10,5% saja. Ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu, sementara inflasi adalah menurunnya nilai uang dan naiknya harga barang, maka artinya nilai mata uang semakin lama semakin terjadi penurunan. Yang ke-9, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam pergerakan yang stabil atau dengan kata lain tumbuh dengan tanpa ada kendala dan permasalahan serta obligasi tersebut diperjualbelikan tidak memiliki batas waktu, maka kita dapat menulis dengan formula seperti ini. OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 dan seterusnya. Keterangannya, OTB itu sama dengan obligasi tanpa batas waktu. Yang G, nilai obligasi. Yang R, tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang ditentukan. Yang ke-10, tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat bergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, waktu jatuh temponya suatu obligasi atau suatu obligasi mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua, premi risiko obligasi atau premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang ditanggungnya. 11. Spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Mengenai pengertian dari zero coupon bond dan pure discount bond dapat dilihat di atas. Yang 12, nominal yield atau current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Contoh PT Haimuruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun, maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah risiko tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield adalah CY sama dengan CI per PM. Keterangan CY current yield dari obligasi tersebut, CI coupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun KI, PM market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Mari kita bahas contoh soal 1. Di sini diketahui PT Mahesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah 45 juta dan harga yang ditetapkan adalah 385 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya adalah NBP sama dengan 45 juta per 385 juta. NBP sama dengan 0,1169 atau sama dengan 11,69%. Maka kita memperoleh current yield-nya adalah sebesar 11,69%. Contoh soal kedua, informasi diperoleh bahwa manajer PT Keuangan PT Rinka Kabudi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133 juta dengan harga yang ditetapkan sebesar 450 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. NBP sama dengan 133 juta per 450 juta
sama dengan 0,30 atau sama dengan 30%. Maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 30%. Selanjutnya, yield to maturity atau YTM. Yield to maturity atau YTM adalah keuntungan diperoleh oleh seorang investor dalam membeli commercial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini, dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Adapun rumus untuk menghitung yield to maturity adalah P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 tambah Cn per 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per 1 tambah Y pangkat N. Keterangannya, P sama dengan harga obligasi saat ini, C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y sama dengan yield to maturity, Tn sama dengan nilai jatuh tempo. Jika kita melihat rumus di atas dan mempelajarinya dengan seksama, maka ada kesamaan menghitung YTM dengan cara menghitung IRR, Internal Rate Return. Internal Rate Return atau tingkat hasil pengembalian internal adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari sebuah usulan proyek di kemudian hari. Di beberapa buku teks manajemen keuangan lainnya, yield to maturity dihitung dengan penggunaan formula yang berbeda-beda, seperti yang terdapat dan dikemukakan oleh Bambang Rianto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan, yaitu sebagai berikut. C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2, di mana C bunga tahunan dalam rupiah, F harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P sama dengan harga pasar, N umur obligasi. Mari kita masuk ke contoh soal. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar dan harga pasar yang berlaku adalah 4,5 miliar, dan membayar bunga obligasi adalah sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Cara pengerjaannya pakai rumus yang tadi, yaitu C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2. C diganti dengan 5% kali 5 miliar, F diganti dengan 5 miliar, P diganti dengan 4,5 miliar, N diganti dengan 10 miliar, P diganti dengan 4,5 miliar, F diganti dengan 5 miliar per 2. Cara pengerjaannya bisa dilihat pada PPT ini. Jadi, hasil akhirnya adalah 0,063158 atau 6,3158%. Contoh soal yang kedua juga sama seperti pengerjaan yang tadi. Di sini disajikan tabel 14.3 kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi. Nominal yield mengukur tingkat kupon, current yield mengukur tingkat kupon sekarang, yield to maturity mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh temponya. Yield to call mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Released atau horizon yield mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Yield ini dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Sekian penjelasan materi mengenai obligasi. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.